السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Sama kami muliakan para orang tua kita, para sepuh dan bini sepuh, para ibu, bapak, para remaja yang insyaallah semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala malam yang penuh berkah kemuliaan ini. Masih Allah karuniakan kekuatan, kesempatan kita hadir bermunajat, berzikir, bertafakur, bersalawat di masjid bersama-sama dalam rangka kita laksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, nantiasa Allah terima segala amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mau ngomong apa ini ya? Saya nggak kuat ya, orang tua kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan jemaah hadirin. Udah banyak yang kita lakukan baik sebelum Ramadan ataupun ketika Ramadan. Kita datang apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, zikir kita, belum ada kepastian buat kita kalau itu diterima atau tidak. Tetapi yang pasti salah dan silap kita itu masih tersimpan rapi di tulisan para malaikat-malaikatnya Allah yang nanti akan diperlihatkan kepada kita. Maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk terus mengambilkan diri kita sampai kita kembali kepada Allah. Dalam ayat dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai waktu yang ditentukan. Hatta ya'tiyakal yaqin, yaitu datangnya kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sesuatu yang pasti bagi kita. Ramadan bentar lagi berlalu. Tinggal apa hasil tarbiyah Ramadan bagi kita? Apakah akan berlalu dengan berlalunya Ramadan? Apakah akan ada bekas-bekas yang tersisa daripada Ramadan? Ini yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu sekalian. Dulu 35 tahun yang lalu, ini musola belum cakep. Itu tempat duduknya masih di kolong, masih kalau hujan banjir berisik. Tapi banyak hidup daripada tadarus, daripada zikir. Dari malam pertama sampai malam ke-30 dibacakan Quran. Berbekas. Ramadan berlalu terus ketakwaan berlalu. Ramadan berlalu, sebagian ada yang tertinggal menjadi orang-orang yang takwa. Bagaimana Allah janjikan la'allakum tattaqun. Namun ada sebagian yang tidak mendapatkan, ada sebagian yang mendapatkan
Cirinya adalah orang itu semakin dekat kepada Allah, semakin tenang dia menghadapi hidup dan kehidupan, semakin usianya dekat kepada Allah, semakin yakin dia, semakin semangat dalam ibadahnya. Kalau dia tidak bisa membaca Quran dari surat Al-Fatihah dengan khatam sampai surat An-Nas, maka ada surat-surat pilihan yang Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Kita baca dulu. Usahakan di akhir-akhir ini kita bisa memperoleh ribuan buku yang kita baca. Karena ada satu sahabat, ketika ada malaikat duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian malaikat Jibril bertanya, bukankah itu Abdullah ya Rasulullah? Benar, itu Abdullah. Kamu kenal? Saya kenal. Bahkan dia lebih dikenal daripada penduduk bumi. Di kalangan kami, malaikat-malaikat yang ada di langit pertama dan ketujuh, itu lebih mengenal dia daripada sahabat-sahabat yang lain. Kemudian setelah malaikat Jibril pergi, ditanyakan, ya Abdullah, sesungguhnya malaikat Jibril memberikan salam kepadamu. Sampai demikian, apa amalanmu ya Abdullah? Ternyata yang diamalkan, aku tidak banyak membaca Quran, tetapi yang dia baca selalu ada surat Al-Ikhlas. Terus dia baca Istiqomah. Akhirnya Allah angkat dia menjadi orang-orang yang mulia, bahkan lebih dikenal daripada penduduk langit. Dia tidak banyak dikenal di kalangan para sahabat. Kalau bisa kita begitu. Ya, jangan mikirin Quran, banyak amat bacanya, mata-matanya berenang. Lalu ada temannya kagak jadi baca Quran, nggak ada alasan. Kita nggak baca Quran. Sebab dari kecil kita udah diajarin. Ini guru kita. Dulu kalau belum hafal Quran, ame saya 7 kali atam nggak boleh dia ngajiin. Orang mati nggak boleh dia ngajar. Kudu 7 kali atam harus bisa. Baru boleh dia jadi imam, baru boleh dia ngajiin orang di kuburan. Kenapa? Karena yang setiap dibaca akan menjadi nur, menjadi cahaya, bukan hanya untuk yang membaca, tetapi orang-orang yang dihadiahkan Al-Quran itu. Ini jamaah sekalian, tadi saya teringat lagi apa yang dibacakan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Itu ketika turun itu ayat di hadapan Rasulullah sedang bersama para sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Sayyidina Abbas dan satu sahabat Rasulullah. Kemudian turun dibacakan di hadapan para sahabat. Abu Bakar dan Umar bergembira, sebab itu tandanya Islam akan menemui kejayaan, kemenangan. Hidayah Allah wal-fat. Apabila telah dibuka kemenangan utuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu akan melihat berbondong-bondong orang Islam. Sahabat semuanya bergembira kecuali Sayyidina Abbas. Beliau bersedih. Kemudian, wahai pamanku, apa yang kau pikirkan? Sesungguhnya dengan datangnya surat ini, berarti engkau akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan demi kemenangan dalam perjuangan Rasulullah yang mustahil. Ketika itu umat Islam antara hancur dan berkembang, tetapi atas pertolongan Allah berikan kemenangan demi kemenangan. Menurut logika nggak mungkin. Kalau 1000 lawan 10.000 mampu, 300 lawan 1000 mampu. Nggak ada yang bakal secara matematika itu akan memastikan kemenangan. Tetapi atas izin Allah semuanya diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ Nabi bacakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Rasulullah SAW semenjak itu turun ayat itu, kata Sayyidina Aisyah istri beliau, semenjak turun daripada ayat itu, Rasulullah SAW berdoa, Subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, wa bihamdihi, astagfirullah, wa atubu ilaih. Itu sampai beliau wafat.
beliau terus baca. Ini amalan ini kudu kita baca ini. Sebab ini amalan terakhir yang Rasulullah selalu baca sampai beliau wafat. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Kan kalau kita udah tua ya, orang pantas nongkrong di jalanan. Kali itu ada yang lewat negara kita, oh naik. Orang paham mereka kecil. Jadi ke bawah orang son. Ya kita nongkrong di depan tukang sonten ya. Kita kan suka nanya itu bocah mana ya. Tapi soal udah kemari itu ada yang nanya, udah ada jalannya. Sebab sejarah kita udah pada habis. Ini mah tinggal sisa-sisanya aja. Ya, sisa-sisanya teman-teman kita udah ada. Di sana juga saya tadi perhatikan ya. Itu masa-masa rawan kehidupan kita sebelum umur 50 tahun biasanya sudah diangkat. Entah 55 tahun ke sana lewat itu diangkat. Entah sisanya 60, 65, dan 70 udah mulai lewat lagi. Ya, ini lagi kita sekarang ini. Besok juga kosong. Terus, jadi saya ya gantian aja. Yang penting kalau jadikan kita husnul itu amalan-amalan di itu kita lihat. Jangan bingung kita lihat orang modal mandi bukan masa kita lagi. Ya, yang masa kita dulu kepada Allah. Kita tunggu kapan Allah akan menjemput kita. Ya, kita berharap dengan amal-amal ibadah kita Allah jadi ridho dengan kita. Lagi kita berharap ada satu waktu pesan kepada orang-orang tua kita. Kalau bisa sempatin waktu itu satu menit, 1 jam atau setengah jam buat Allah, setengah jam buat Rasul. Mana itu dengan Allah kita baca ayat Quran, udah banyak. Kalau nggak dulu Fatihah kita baca. Fatihah kita baca, nanti kita baca dulu sekian masa selesai baca dulu kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah bukan waktunya kita belajar fikih, belajar tauhid. Kalau dibilang kita jadi orang alim, kebanyakan gabungnya kita. Kalau pengen jadi orang alim, mau lagi belajar fikih, belajar nahwu syarah, belajar semuanya kita pelajari. Itu insya Allah nanti kita akan jadi orang alim. Tetapi mustahil buat kita, karena waktu semakin mengejar kita. Sementara lubang kubur udah lagi nungguin kita. Kita kadang ketakutan sehingga kita lupa apa yang harus kita lakukan. Maka salah satunya tadi kita menjadi orang soleh. Orang alim sama orang soleh beda. Kalau orang alim dia pelajari kitab kita, dia tahu apa di mana itu kita, apa isinya kita, yang lain belum tentu. Saking bingung kebanyakan. Tapi orang soleh nggak banyak dia pada kitab, dia paham kitab, dia duduk, dia berdiri dulu, dia amali amalan yang demikian. Tidak, Allah akan menjadi orang yang mulia, bahkan dikenal. Ada yang namanya sahabat Khalid Al-Qarni, disuruh bakti sama ibunya, dia nggak banyak amalan-amalannya, tetapi dia sudah sampai ketika nanti Isra dan Mi'raj, dia sudah duduk di hadapan di dalam surga sebagai gambarannya. Begitu juga Bilal bin Rabah, terompahnya sudah sampai di surga, orang ini masih dunia. Itu orang soleh. Artinya orang soleh, orang yang Allah akui ibadahnya, puasanya, zakatnya, semua aktivitas ibadahnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan sampai kita udah tua di sini kita nggak punya gacuan. Ya, gacuan maksudnya kalau Al-Quran apa yang dibaca? Kalau wiridan apa yang kita baca? Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil Aziz, Subhanallah bihamdihi, Allahil Aziz. Kita baca terus mana-mana. Baca Allah, Allah, Subhanallah, Allah, Allah, Subhanallah. Baca ribuan. Masa iya itu kagak dari berseteran? Itu kalau kita nyari batu di bawah, jangankan batu yang giok ya. Terus apa yang dipakai yang lebih mahal-mahal. Batu kali kita terus tiap kali kita sempat kita gosok lagi. Ini habis salat kita gosok lagi. Lama-lama itu batu api berseter juga. Tuh ini kan begitu tuh.
yang kita baca Quran puluh bahkan nganterin kita menjadi orang-orang yang mulia. Kita baca sholawat, sholawat itu mengantarkan kita menjadi orang yang mulia. Kita zikir, jangan banyak-banyak. Yang penting sering, yang penting yakin. Ya paling tidak 20 tahun baru kita lihat hasilnya. Jangan kita lalu kopi setelah kita air kita minum. Berasa panas. Tapi yang namanya wiridnya seperti ini. Dulu kita belajar wirid di sini. Baca hizib, baca apa. Sampai sono ada yang pengen didoain. Ustaz, bapak saya dulu ngomong, yang mati itu tidak berdoain. Saya doain nanti. Asbab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita baca itu nanti pada akhirnya menjadikan kita orang yang soleh. Itu yang namanya kekasih Allah, bukan orang-orang yang ahli kita. Yang namanya wali-wali Allah itu bukan orang yang hafal Al-Qur'an, bukan orang yang banyak hafal Quran, bukan yang ribuan hadis dia hafal, bukan Quran yang dia hafal ribuan ayat, tetapi dia punya hati selalu berpatokan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian timbul yang namanya sakha. Di masjid sakha. Sakha itu pemurah. Pemurah itu artinya memberikan sesuatu kepada orang lain. Kalau dia punya harta dengan hartanya, kalau dia punya makanan dengan makanannya, kalau dia punya wirid dengan doa-doanya, kalau ada yang sakit apa dengan fatihahnya, itu namanya sakha. Nah orang-orang yang begini yang diam-diam diangkat derajatnya jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya apa? Allah berikan sakinah fi qulubil mu'minin. Tenang di dalam hatinya. Enggak repot dia mendagang sekedar syariat. Dia bekerja itu syariat. Rezeki yang ngasih adalah Allah. Kita tidur aja juga pasti dikasih. Kenapa? Karena rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi secara syariat laksanakan yang dagang-dagang, yang kerja-kerja, yang usaha-usaha, yang jalan-jalan. Nanti rezeki di mana tempat pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak usah pakai bingung, resah bagaimana ntar anak pulang lebaran, belum bayar fitrah. Pada waktunya Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak ada rasa resah dan gelisah. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu iman ma'a imanihim. Diberikan ketenangan dalam hati kita, kemudian ditambahkan iman di samping iman yang sudah ada, jadi semakin yakin akan apa yang Allah berikan. Jadi kematian yang telah ditentukan oleh Allah ini kita sambut dengan senang dan gembira. Ya kita berharap-harap kapan ya Allah waktunya, kapan ya Allah waktunya. Karena kita juga rindu kepada Allah. Kalau kita lama-lama hidup sampai 120 tahun, romanya kita ditinggal hidup kita ya. Ayutin kali dikali beri aja lubang, dibikinin kita ke lubang sana, dikain kita aja kita. Kelamaan hidup. Dulu saya dapat jalan demikian. Allahumma ja'alni umri ila mi'ati wa isrina sana. Wallahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin. Sudah disebut. Ikutin Syekh Gunung Jati, umurnya 120 tahun. Kemudian Prabu Siliwangi 120 tahun. Lakriya, lebih banyak ya. Nanti ya banyak persiapannya. Lah kalau model kita 120 tahun jadi kembang balik. Nah, kita juga perlu umur yang panjang, tapi umur yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak lama lagi kita. Ya, persiapin itu waktu 1 jam misalnya. Setengah jam buat Allah, setengah jam buat Rasul, setengah jam kita baca subuh atau kita baca Yasin. Setengah jam kita baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tadi sholli ala Nuril Anwar, salawat Fatih. Nah, kalau kita baca salawat Nuril Jati, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Nuril Jati. والشير السارد بالسائر الأسماء والصفات
itu kalau dibaca 100.000 kali baca salawat yang lain. Jadi kalau kita baca 10 udah 1.000.000. Kalau kita baca 20 udah 2 juta. Nah itu istiqomahnya. Salawat kita baca setengah jam kita baca. Yang paling susah atau yang paling gampang saja. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cari yang paling enak buat kita. Quran cari yang paling enak buat kita. Zikir begitu juga. Maka terbaik itu tadi baca Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya mau mudah-mudahan sampai waktunya kita berjumpa dengan Allah akan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin oleh-oleh yang bisa saya sampaikan dari sebelah pulau sana. Karena betul sholat tarawih kali ini harus juga banyak kegiatan, tapi mudah-mudahan salah satu silaturahmi kita mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberikan sehat walafiat. Saya senang, saya bahagia orang-orang tua kita. Saya jadi ingat yang dulu orang-orang tua kita. Bahkan ini Pak Judul. Dia sekarang yang paling bahagia. Saya rasa dia yang paling bahagia. Kalau gurunya belum tentu. Kenapa? Sebab itu 50% bangunan daripada tanah yang dipakai anak-anak untuk belajar, sekolah, wirid, sholat semuanya ini yang punya orang tua. Kita bakal yakin kalau ada orang tua yang soleh, pasti nanti ada keturunannya. Allah akan anugerahkan jadi anak yang soleh dan solehan. Itu keutamaan. Kenapa? Kalau kita baca surat Al-Kahfi, itu ada 2 anak yatim yang rumahnya hampir datang Nabi Allah Khidir, dia bangunkan itu. Kenapa ini Nabi Musa bertanya, kenapa engkau itu bangunkan? Sementara itu bangunan itu adalah bangunan anak yatim. Katanya apa? Anak yatim ini diberikan dia pusaka di rumah ini oleh orang tuanya. Karena orang tuanya orang soleh. Ternyata orang tuanya orang soleh itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anaknya ditolong jangan sampai nanti terluntur daripada rumah. Begitu juga orang-orang tua kita. Ketika mereka jadi orang-orang yang soleh, yang baik, maka nanti anak cucunya akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diri kita, zikir kita menjadikan kita orang yang soleh, bukan orang yang arif, orang yang soleh. Ketika orang soleh nanti Allah jadikan dzurriyyatan thayyibah. Kita suka doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim doain anak-anaknya. Maka anaknya Nabi Isa dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah yang kami sampaikan, kita baca tadi yang lupa. Ya, cari surat yang paling ringan tapi pahala yang bobot besar. Zikir yang paling dicintai oleh Allah. Apa itu tadi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilaihi. Juga kasih kesempatan nanti kita punya waktu. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sebagainya cari amalan itu, atur waktunya. Ini yang habis maghrib, ini yang habis isya, ini yang habis subuh, ini habis zuhur, ini habis asar. Nah, baca itu waktu. Jangan sampai sia-sia kita punya waktu, jangan sampai sia-sia kita punya umur, nanti kita akan kembali dalam keadaan kecewa. Tetapi persiapkan, insya Allah nanti kita akan menjadi orang-orang yang bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana doa kita tadi itu. Watahta liwa'i Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaumul qiyamah sa'ilin. Ya Allah, jadikan kami di bawah benderanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Nanti kita berada di bawah benderanya. Tandanya kita diberikan keselamatan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu ingat nama Allah, bersyukur kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.